Sahabat-sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa. Terima kasih sudah menjadikan channel ini sebagai teman perjalanan rohani Anda. Kali ini kami hadirkan beberapa informasi seputar pesta liturgis yang dirayakan setiap tanggal 14 September, yakni Pesta Salib Suci. Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda semua dalam memaknai salah satu aspek iman dalam gereja kita. Informasi yang pertama, dalam kalender liturgi kita paling tidak ada 2 hari yang dikhususkan untuk menghormati salib. Keduanya sudah pasti memperingati salib yang satu dan sama, yakni salib yang digunakan untuk menyalibkan Yesus. Jika Jumat Agung menekankan pada kenangan akan sengsara dan penyaliban Yesus Kristus, maka pesta salib suci dikhususkan untuk merayakan kayu salib itu sendiri sebagai instrumen keselamatan. Informasi yang kedua, dalam bahasa Latin pesta salib suci disebut Exaltatio Sanctae Crucis. Dalam bahasa Inggris disebut The Exaltation of the Holy Cross, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemuliaan salib suci atau pengangkatan salib suci. Namun pada terjemahan resmi Misale Romanum yang terbit tahun 1973, namanya berubah menjadi The Triumph of the Cross, yang berarti kemenangan salib. Jadi saat kita merayakan pesta salib suci, ada nuansa makna pemuliaan dan kemenangan salib di dalamnya. Bukan lagi melulu pada nuansa kematian. Salib bukan semata kejadian historis Yesus, melainkan proklamasi misteri kasih Allah yang membawa kehidupan kekal bagi manusia. Informasi yang ketiga, pada hari pesta salib suci ini gereja juga mengenang jasa Santa Helena. Apa benang merahnya? Mari kita simak beberapa fakta sejarah tradisi gereja berikut ini. Pemberontakan bangsa Yahudi di abad awal, sekitar tahun 100-an, mendorong Hadrian, kaisar Romawi yang berkuasa saat itu, untuk menghapus nama Yudea dan menamakan daerah itu menjadi Syria Palestina. Hadrian juga mengubah nama ibu kota Yerusalem menjadi Aelia Capitolina dan melarang orang Yahudi untuk masuk ke sana. Saat itu Yerusalem termasuk Bait Allah memang sudah menjadi reruntuhan akibat revolusi yang terjadi di sekitar tahun 70-an. Kaisar Hadrian meluluh lantakan apa yang masih tersisa di sana dengan maksud menghabisi bangsa Yahudi. Saudara, hal serupa dilakukannya juga untuk menumpas pengaruh agama Kristiani sebenarnya. Ia meratakan Bukit Kalvari dan membangun sebuah kuil Dewa Yupiter di sana. Ia juga meratakan bukit di mana kubur Yesus terletak dan membangun kuil bagi Dewi Venus di sana. Ironisnya, ternyata bangunan-bangunan tersebut malah kemudian menjadi tanda dan bukti sejarah akan keberadaan tempat-tempat suci di mana Tuhan Yesus sungguh telah disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari mati. Pada tahun 312, Kaisar Konstantin naik takhta. Ia melegalkan agama Kristiani di wilayah kekuasaan Romawi. Pada waktu itu, ibunya, Santa Helena, juga menjadi seorang Kristen. Dengan kuasa dari putranya di tahun 324, Santa Helena pergi ke Palestina untuk menemukan tempat-tempat kudus sehubungan dengan Kristus dan mengabadikannya dengan membangun gereja-gereja di tempat itu. Demikianlah ia kemudian membangun gereja Nativity di Bethlehem, gereja kelahiran Yesus, dan gereja Ascension, gereja kenaikan di bukit tempat Yesus naik ke surga. 2 tahun berikutnya, kuil Jupiter dan kuil Venus dirobohkan. Para pekerja menggali lokasi tersebut dan menemukan kubur Yesus. Menurut legenda yang telah tersebar luas, salib Yesus yang sejati ditemukan pada tahun 326 oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Romawi Konstantinus Agung saat ia berziarah ke Yerusalem. Kemudian gereja makam kudus dibangun di lokasi penemuan tersebut atas perintah Santa Helena dan Kaisar Konstantinus. Gereja tersebut dipersembahkan untuk temuan suci itu dan diresmikan 9 tahun kemudian, yakni pada tahun 335, dengan sebuah potongan dari kayu salib tersebut ditempatkan di dalamnya. Mereka lalu membangun gereja atasnya yang kita kenal dengan nama The Church of the Holy Sepulchre di Yerusalem tentunya. Saudara yang terkasih, itulah kisah penemuan makam Yesus. Berikut tentang tempat penyaliban Yesus. Dengan dibongkarnya kuil tersebut, tersingkaplah pula lokasi penyaliban Tuhan Yesus di Kalvari atau di Golgota.
Di sebelah timur lokasi itu, di dalam sebuah sumur batu, ditemukan 3 buah salib dan plakat kayu yang bertuliskan INRI, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Menurut tulisan para bapak gereja, ketiga salib dan plakat itu kemudian dikeluarkan dari sumur. Seorang wanita yang sakit parah dan dalam sakrat maut dibawa ke sana. Wanita itu menyentuh ketiga salib itu satu persatu. Setelah menyentuh salib yang ketiga, ia sembuh seketika. Dan dengan demikian, orang-orang mengetahui salib yang mana di antara ketiga salib itu yang adalah salib Kristus. Informasi yang keempat. Tanggal Pesta Salib Suci merupakan tanggal peresmian dan pemberkatan Gereja Makam Kudus, yakni pada tanggal 13 September tahun 335. Sebenarnya tanggal 13 atau tanggal 14? Jangan bingung saudara, pesta ini merupakan perayaan selama 2 hari. Meskipun pemberkatan yang sesungguhnya atas Gereja Makam Kudus adalah pada tanggal 13 September, tetapi kayu salib yang ada dalam gereja tersebut baru dibawa keluar gereja pada tanggal 14 September keesokan harinya. Sehingga kaum klerus maupun umat dapat berdoa di hadapan salib sejati itu dan semuanya maju ke depan untuk menghormatinya. Jadi jelas ya mengapa kemudian Pesta Salib Suci menjadi tanggal 14 September, sehari setelah pemberkatan gereja. Informasi yang kelima, apa gunanya kita mengetahui kisah ini? Pertama, kita dapat mengetahui lokasi otentik Bukit Golgota dan kubur Yesus, sebab dewasa ini di Yerusalem ada lokasi lain yang diprediksi oleh sejumlah orang di abad ke-19 akhir-akhir ini sebagai lokasi Golgota dan kubur Yesus. Namun, biar bagaimanapun, prediksi baru tersebut tetaplah tidak cukup didukung oleh fakta historis. Kedua, ditemukannya lokasi penyaliban Kristus dan kayu salibnya membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh pernah mengambil rupa manusia dan telah disalibkan untuk kita. Yesus pernah masuk dalam sejarah kehidupan manusia, pernah masuk dalam sejarah kehidupan kita. Ia nyata, ia bukan tokoh fiktif. Poin yang ketiga, perayaan salib suci mengingatkan kita akan begitu besarnya makna salib itu bagi kita umatnya. Saudara yang terkasih, salib itu disebut suci karena Kristus Tuhan kita pernah tergantung di sana saat menyerahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Jika tidak demikian, maka salib tidak memiliki arti apapun bagi kita selain daripada 2 palang kayu yang disatukan yang menjadi tempat penghukuman bagi para narapidana di zaman penjajahan Romawi di abad-abad pertama. Karena Kristus pernah disalibkan untuk kita, maka salib tidak lagi menjadi tanda keaiban, melainkan tanda keajaiban kasih Allah yang menyelamatkan. Bukan lagi tanda kelemahan Allah, melainkan kekuatannya. Sebab hanya kekuatan Allah lah yang menjadikan Kristus tetap mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Hanya dengan kekuatan Allah lah, Kristus dapat merendahkan diri dan mengosongkan dirinya sedemikian rupa demi menyelamatkan kita. Kini, dengan memandang kepada salib Kristus, kita pun dikuatkan untuk terus mengasihi dan mengampuni sesama. Dan juga untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, sebab itulah jalan yang dipilih Allah untuk menghantar kita kepada keselamatan kekal. Saudara yang terkasih, dari Rumah Retret Batam Oase Center, kami ucapkan selamat Pesta Salib Suci.